Ya. Yang pertama Pak Heru ya, tampil ya. Siap Pak. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang menghormati makin cantik, makin tiap hari ini Bapak lihat menambah semangat Bapak untuk mengawali pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak langsung yang memimpin doa untuk menghabiskan waktu untuk melakukan niat yang baik, berdoa yang baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, dalam hal ini materi sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu, Bapak kirim melalui WA, sebab dengan keterbatasan waktu dan ruang, pembelajaran kali ini kita melalui ini, yang mana sudah sama-sama kita bahas dalam pembelajaran yang lalu, yaitu materinya adalah materi nazar. Ya, bisa Anda lihat, tampilkan PowerPoint-nya. Bentar ya, kita lihat PowerPoint-nya untuk memulai. Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan Pak? Belum muncul ya PowerPoint-nya. Sudah muncul belum? Belum kelihatan di situ, Pak. Sudah Pak. Tampilan awalnya sudah Pak. Cari di sekitaran sini Pak. Saya sementara presentasi di sini. Gimana Pak Heru? Masih loading Mbak di sini Pak. Ya, mengenai nafza ini kita sama-sama sudah tahu, banyak media di televisi menayangkan mulai dari penangkapan, penggerebek, sampai dengan korban-korban yang malah tidak bersalah menjadi bersalah. Pak, kalau saya sama sekali belum mengetahui nih Pak narkoba. Pak, tangga saya sudah memakai narkoba. Pak, saya diajak narkoba. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada diri Anda. Untuk mengetahui lebih jelas, kita bisa sama-sama, banyak korban yang mana alasannya mengenai narkoba ini sendiri atau nafza yang biasa dikenal dalam dunia pendidikan. Kalau di masyarakat narkoba ini pada masa yang sebelum disalahgunakan untuk
kegiatan medis, di mana untuk operasi, di mana untuk memulihkan dari yang namanya penyakit. Kebelakangan sini banyak digunakan untuk menghancurkan generasi bangsa dalam hal prestasi, dalam hal masa depan. Jadi gambaran-gambaran yang bisa kita lihat mulai dari tayangan video seperti apa, bisa kita lihat dan kita amati sendiri untuk mencari fakta. Ya, mungkin Ananda sudah Bapak berikan modul dari WA Group mengenai narkotika. Di situ sudah lengkap, mulai dari tayangan video, gambarnya seperti apa, proses narkoba, pengertian, maksud, tujuan, dan peran seperti apa narkoba ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Ananda, untuk menarik, silakan silakan Ananda Panji ya, Panji Dwi Nugroho. Apa yang kamu ketahui mengenai nafza? Silakan Bapak beri waktu. Sebelum kita. Ya Pak, yang saya ketahui dari nafza adalah obat-obatan terlarang Pak, yang digunakan tidak pada ininya Pak, tempatnya Pak, seperti itu. Vince bawa pakai air saja Bu. Iya, air. Mohon maaf ada gangguan. Silakan Ananda Panji, dari background yang tampil seperti apa gambaran kamu mengenai nafza tersebut. Dari backgroundnya itu ada yang di jeruji besi. Iya Pak, menurut saya Pak, nafza ini adalah narkotika atau obat-obatan terlarang yang disalahgunakan Pak. Mungkin itu yang digambar tadi, itu pengguna yang telah ditangkap gitu Pak, misalnya. Ya, atau pengedar luar biasa. gitu Pak. Ya perlu diketahui ya, Bapak menanya ini sekaligus mengabsen ya untuk menilai efektivitasmu dalam belajar. Nah, untuk Ananda Toto seperti apa? Ini Bapak mau survei nih, ada yang sudah kenal atau belum ini? Apa yang kamu ketahui? Ya, untuk nafza Pak ya. Ya, silakan. Ya seperti Mas Panji tadi Pak. Apa namanya? Kalau nafza itu ya efek gitu Pak, efek negatif itu menyebabkan gangguan mental, perilaku itu Pak, yang saya ketahui Pak. Iya. Ya. Berarti luar biasa pengaruh tadi nafza ya di lingkungan. Luar biasa pengaruh tadi nafza ya di lingkungan. Iya Pak, sangat luar biasa sekali Pak, kalau menurut saya Pak. Ya, untuk kita lihat, sudah Bapak lihat kemampuan kalian dalam pengetahuan awal mengenai materi ini. Kita lihat tujuan pembelajaran. Di sini Ananda Bapak berikan untuk menganalisis apa
mulai dari Satu, pemakai, penyalahgunaan ya. Itu yang pertama. Mulai dari yang kedua, ini sudah muncul dari presentasi menganalisis, kemudian yang kedua ini sudah muncul presentasi. Dan tujuan tersebut sudah Anda baca sekiranya ya, masuk ke dalam mengorientasi pada masalah. Lihat, di situ ada video yang bisa Anda lihat selama 7 menit, mungkin nggak sampai 7 menit, kita percepat ya. Nanti Bapak bagikan lah, sambil mengerjakan kerja kelompok. Silakan untuk melihat video yang ada di tayangan tersebut. Mengorientasi pada masalah. Lihat. Di situ ada video yang bisa Anda lihat selama 7 menit. Mungkin nggak sampai 7 menit. Kita percepat. Nanti Bapak bagikan lah. Sambil mengerjakan kerja kelompok. Silakan untuk melihat video yang ada di tayangan tersebut. Yang bisa ya, silakan. Kalau sudah, itu kita buat separuh aja videonya ya, biar bertanya-tanya nanti endingnya. makanya. Iya, saya rekam. Mic-nya Pak Heru, mic-nya.
Masih belum terdengar, Pak. Mic-nya. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Untuk anak Sudah bisa didengar? Anda Nasdi. Terima kasih ya. Lihat tadi videonya, Ini untuk tayangannya melihat seperti respon apa. kalian dari tayangan tersebut. Untuk Ananda Abdul Nasdi sudah dilihat tadi videonya? Ananda Abdullah Nasdi. Sudah, Pak. Sudah. Nih. Bapak mau tanya kalau sudah memang betul Eko, merespon. silakan. Kejadian apa yang terdapat pada tayangan tersebut? Sudah Mulai dari silakan. Kalau melihat dari tayangan yang tadi, saya melihat di sana ada anak yang bertambah kenakalan, ya, Pak. Mantap. Untuk Ananda Stefanus yang ganteng. Ada nggak hal negatif yang dikerjakan dari tayangan tersebut? Sudah dengar? Ada Pak. Anak jadi menipu orang tua itu. Waduh, jangan sampailah seperti itu kalian ya. Iya Pak, siap. Kalau positifnya, Ananda, nih Ananda Eko, silakan. Ya. Tolong lagi ya. Ya, Pak Heru. Ya, ada nggak hal positif yang dilakukan di situ? Tadi saya nggak terlalu melihat videonya, Pak. Jadi suaranya nggak terlalu jelas. Yang pasti Sudah bisa didengar? ada hal-hal yang memang bisa diambil, ada hal-hal yang memang nggak bisa diambil juga masalah negatif dan positifnya. Terima kasih ya. Ini Ya. Terima kasih atas tanggapan. Ini udah Bapak langsung nilai, kemudian nilai individual sekaligus absen kalian. Mengenai kesimpulan tersebut, sudah dilihat tadi. bagaimana video tersebut menayangkan anak yang berprestasi cukup luar biasa, mulai dari hal sosial, membantu orang tua, kemudian prestasi di sekolah mendapatkan juara sesuai jurusannya dengan pergaulan yang tidak bisa dihindari. Pergaulan itu membawa dia untuk melakukan hal yang tidak baik seperti mengkonsumsi narkoba. Jenisnya putau atau ekstasi. Nah, di sini langkah selanjutnya Nanda akan Bapak berikan berkelompok ya. Untuk ketua kelompoknya seperti biasa dalam pelajaran yang lain untuk menghabiskan waktu. Kelompok pertama itu Bapak berikan kepada Toto, kedua Musyar, ketiga ada Fitri ya, kelompok Fitri, kemudian kelompok Asrida. Silakan untuk lihat di slide. Di situ tugasnya Ananda Toto bertugas mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai narkoba. Apa itu narkoba? Seperti apa itu narkoba? Pek-pek sampingnya baik narkoba. Untuk Ananda Musar, ketua kelompok Ananda Musar ini mendapatkan tugas psikotropika seperti apa? Kemudian Ananda yang paling cantik di kelas ini mengenai zat adiktif ya. Ada lagi kelompok 4 ini, ketua kelompoknya paling cantik juga 11-12 ya. 11-11 dengan dengan Ananda Fitri, Asrida ya, Ananda Asrida. Tentang bagaimana peraturan bagi pengguna baik maupun pengedar itu. Itulah tugasnya.
Jadi Bapak beri waktu kalian selama kurang lebih 2 menit ya. 2 menit cukup panjang karena sudah Bapak kasih modul dan Bapak bagi bagian tugas untuk dapat mengirimkan hasil laporan berupa kesimpulan-kesimpulan dan hal-hal yang tidak diketahui mengenai tugas dari pembahasan masing-masing kelompok. Nah, silakan slide ke-6. Nah, slide ke-6. Ananda, di sini Bapak beri waktu untuk bertanya apa yang tidak diketahui dari hasil pengamatan, mencari informasi mengenai tugasnya masing-masing. Untuk Ananda Toto ada kesulitan? Ananda Toto? Pak, tidak Pak, ini siap Pak. Yeah. Udah seperti apa perkembangan dari pencarian informasi mengenai narkoba tadi? Sudah seperti sejauh mana? Ini saya ini sejauh penyebab Pak, sama efek Pak, efek perilaku mental, kognitif kayak rasa mood, emosi, perilaku sosial itu Pak, Bapak. Mantap, luar biasa ya. Nah, ini dia kita udah masuk ke slide ke-6. Untuk Ananda Fitri, sejauh mana hasil informasi yang sudah didapat mengenai tugas kamu, mengenai zat adiktif? Silakan Ananda Fitri. Sudah Pak, sudah saya cari ini Pak dari modul yang Bapak sudah bagikan. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Ini udah mulai masuk tugas-tugasnya dari kelompok. Ini Pak Ananda Musar udah masuk, Ananda Srida udah masuk. Nah, ini Bapak berikan. Sudah Bapak koreksi, hasilnya luar biasa. Untuk masing-masing kelompok memaparkan presentasinya. Ya. Untuk Ananda masing-masing silakan presentasi. Untuk kelompok pertama Toto. Silakan yang ganteng di kelas ini. Untuk mempresentasikan hasilnya. Terima kasih Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Toto. Saya dari kelompok 1 Pak. Saya mau mempresentasikan narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif dan dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan tergantungnya sistem pada susunan saraf pusat otak, sehingga perasaan, mood, emosi, psikomotor, aspek sosial itu akan berpengaruh besar Bapak. Itu Bapak. Mantap. Luar biasa. Mendekati komplit, silakan untuk kelompok kedua, Musar. Mendekati komplit, silakan untuk kelompok kedua, Musar. Bapak persilakan. Oke, yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental, dan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama psikotropika yang digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi seperti tapi memiliki ketergantungan yang kuat. Contohnya ekstasi. Golongan kedua psikotropika yang digunakan untuk pengobatan. Contohnya amfetamin. Golongan ketiga yaitu obat yang digunakan untuk terapi dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya fenobarbital. Yang keempat atau yang golongan yang terakhir yaitu psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi. Contohnya diazepam atau nitrazepam. Begitu Pak. Terima kasih. Iya,
luar biasa. Dari penjelasan Musar sudah mulai nampak bagaimana pemaparan psikotropika itu. Untuk Ananda Fitri, silakan. Untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil laporannya atau temuannya. Dari penjelasan sudah mulai nampak. Terima kasih Bapak. Saya perwakilan kelompok 3 yang Bapak tugaskan mengenai zat adiktif yang kami kerjakan Bapak. Di sini zat adiktif itu merupakan bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang meliputi yang pertama minuman beralkohol, yang kedua inhalasi, yang ketiga tembakau. Seperti itu Bapak yang kami dapatkan dari kelompok 3. Terima kasih Pak. Ya, mantap tugasnya. Ini yang cantik satu lagi di kelas ini. Silakan Anda Ida untuk melaporkan hasil laporannya mengenai perundang-undangan konsekuensinya seperti apa. Terima kasih Bapak. Ya. Kalau menurut Silakan. kelompok saya itu hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagi pengedar sebenarnya sama-sama memiliki konsekuensi hukum pidana. Terus mereka dapat dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111, 112, 113, dan 114. Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini kita masuk ke slide ke-6. Bagaimana untuk menganalisis semua hasil laporan Ananda? Bapak evaluasi di sini. Kelompok yang pertama, kedua, ketiga, keempat luar biasa laporannya. Perlu diingat untuk Ananda, bagaimana Pak? Saya pun belum tahu narkoba itu seperti apa. Di sini pemahamannya untuk Ananda yang belum mengenal narkoba, mampu mengenali berbagai jenis seperti apa itu narkoba, efeknya seperti apa, dan penyalahgunaannya seperti apa, konsekuensi seperti apa. Bagi yang sudah mulai diajak-ajak, di sini momentum untuk Ananda mampu mengantisipasi hal tersebut. Karena dari pemakaian narkoba ini efeknya jangka panjang, di mana kita bisa, ini tujuan orang-orang yang kurang bertanggung jawab, bagaimana generasi bangsa ini seperti zombie. Pernah melihat zombie? Seperti itulah. Mau lagi. Kalau zombie punya tenaga dari menghisap darah, kalau diilustrasikan. Sedangkan kalau pemakaian narkoba, efeknya mau terus dan terus digunakan. Bapak Pastinya, mau tanya nih Pak. Iya, silakan. Untuk Ananda Stepanus. Bapak enakkah kalau pakai narkoba? Janji-janji pengedar itu mulai enak katanya kan. Kalimat enak itulah yang biasa menjerumuskan generasi bangsa seperti Ananda ini. Mulai dari penampilan biar keren, biar maco, biar berani. Tapi di situ hal yang terburuk akan timbul untuk Ananda apabila dapat terpengaruh dengan ajakan-ajakan tersebut. Hancur ya Pak. Mulai dari hal-hal enak yang diberikan. Dari keterangan Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau tanggapan kawan-kawannya memberi tanggapan dari masing-masing kelompok. Kelompok Toto, kelompok Musar, silakan saling bertanggap. Bapak beri waktu 2 menit ini. Eko mau tanya saling Pak. menanggapi. Bapak Eko mau tanya itu. Ya. Mau tanya Pak? Silakan Eko. Ya Eko silakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk menghindari Pak untuk penyalahan
penggunaan narkoba nih Pak, terutama untuk kami sebagai generasi yang masih muda ini, supaya nanti ke depan kita bisa melakukan semua kegiatan yang positif dalam pergaulan Pak. Terima kasih Pak. Itu jawaban sudah kamu dapat. Kegiatan positif. Kawan-kawan yang sudah menjadi pecandu jangan dijauhi, tapi didekatkan bagaimana supaya dia bisa merubah hidupnya, merubah perilakunya kembali normal dengan melakukan kegiatan positif. Materi yang sebelumnya kan kita sudah bahas pergaulan sehat. Bagaimana kita memposisikan diri kita mencari kegiatan yang positif. Seperti kalau di sekolah sudah memfasilitasi ekstrakurikuler untuk mencari prestasi di situ. Waktu luang yang lebih bermanfaat di situ. Jadi cara mengantisipasinya untuk Ananda Eko seperti apa? Carilah kegiatan-kegiatan yang bisa menyibukkan Ananda untuk mendapatkan prestasi, meningkatkan kebugaran untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu. Eskul kah atau PBSI, kan ada di cari lingkunganmu, atau sanggar-sanggar atau seperti tempat judo dan sebagainya. Nah, itu untuk mengantisipasi agar terhindar dari orang-orang yang mampu mau mengajak dan menghancurkan masa depan kita. Selain Ananda Eko yang ganteng tadi ada nggak? Ini Bapak kasih nilai ini. Kalau sekaligus absen. Jadi kalau diam-diam aja Bapak anggap goib dia. Bapak. Silakan. Intinya itu kita mencari kesibukan yang di hal-hal yang positif ya, supaya kita menjauh dari narkoba ya Pak ya. Jadi kalau kita bergabung di kegiatan yang positif, berteman dengan yang baik, teman-teman itu pun mampu menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Seperti mengingatkan jangan dekati si Polan terlalu dekat, karena kebiasaannya seperti ini. Mulai dari kenakalan remaja, suka mencuri, apalagi berbohong, tidak jujur, sama orang tuanya melawan. Dan itu pun tidak kita jauhi juga. Kalau bisa kita ubah dengan merangkulnya untuk menjadi orang yang lebih baik, bisa. Seperti itu Ananda. Luar biasa ya, tanaman plus. Tidak ada lagi. Nah, ini laporannya sudah Bapak nilai. Sudah masuk. Luar biasa kerja per kelompok ini, nama-namanya sudah masuk. Kelompok Fitri sudah masuk, kelompok Asrida sudah masuk, kelompok Musar sudah masuk, Toto sudah masuk. Siapa-siapa aja yang aktif di sini, ini ketua kelompoknya ada catatan tertentu. Mengenai evaluasi sudah kita bahas, seperti apa itu narkoba, narkotika, psikotropika, zat aditif dan undang-undang yang terkait. Untuk undang-undang ini ya Bapak tambahkan sedikit. Untuk pengguna biasanya direhabilitasi asal ada laporan keluarga. Jangan sampai untuk pengedar ini maksimalnya bisa hukuman mati, karena dari dialah banyak generasi bangsa hancur. Ya. Nah, itu tambahan dari Bapak. Jadi layak minimumnya seumur hidup penjara, maksimalnya hukuman mati. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup. Untuk membahas hal yang menyangkut nafza, ini 2 pertemuan. Minggu depan kita masih tetap membahas ini dengan tugas yang berbeda pastinya, dan mengerjakan hasil isian atau soal-soal yang Bapak akan berikan. Itu sudah tertera di lembar kerja peserta didik, nanti akan Bapak bagikan melalui WA. Bapak ucapkan terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita. Apa yang kita laksanakan ini dengan niat baik, perbuatan yang baik, mendapatkan hasil
mendapatkan hasil untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.